Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari subscriber kami, yaitu Mbak Dina, ya, Mbak Dina yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Kisahnya keren banget ya. Kalau udah mistis Kalimantan udah pasti keren banget. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi. Kisahnya keren banget, jadi langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Kisah Dina di Kalimantan Barat. Ketapang, Kalimantan Barat, sekitaran tahun 1999. Di tengah teriknya sinar matahari yang membentang, nampak Dina tengah termenung di atas kursi putar berwarna hitam di dalam salonnya. Ya, dirinya tengah menunggu calon tamu yang datang ke salonnya untuk menggunakan jasanya. Di situ Dina sedang bernostalgia menggunakan memori di kepalanya tentang pengalamannya bekerja di sebuah salon di Pontianak 2 tahun yang lalu. Terlihat dirinya tersenyum tipis karena teringat momen-momen bahagia ketika berada di sana. Namun, kebahagiaan Dina bekerja di Pontianak harus terhenti karena wafatnya sang ibu 2 tahun lalu dan meninggalkan adiknya seorang diri yang bernama Hana. Kala itu, Dina tak tega melihat Hana tinggal seorang diri. Walaupun Dina selalu mengirimi Hana uang untuk kebutuhan sehari-hari, Dina berpikir Hana yang pada saat itu masih duduk di kelas 3 SMP masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu, dan kini dirinya lah yang harus menggantikan peran tersebut. Akhirnya Dina pun memutuskan untuk berhenti dari tempat bekerjanya di Pontianak, dan kini tak terasa sudah 2 tahun lamanya Dina tinggal di kampung halamannya dan membuka salonnya sendiri. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba saja terdengar lonceng yang terpasang pada pintu salonnya. Itu menandakan jika ada tamu yang baru datang, dan Dina kemudian melanjutkan rutinitasnya kembali. Sore harinya, terlihat Hana yang baru saja tiba dengan membawa tentengan dan masuk ke dalam salon. Pintu terbuka di salon Dina disertai salam dari Hana. "Assalamualaikum, Kak." "Waalaikumsalam. Kamu baru pulang, Dek?" sambut Dina pada adiknya. "Ya, Kak. Kan tadi Hana sudah izin sama kakak. Pulang sekolah, Hana mau mampir ke rumah teman karena di rumahnya kan sedang ada acara," jawab Hana. "Oh iya, kakak lupa." "Itu kamu bawa apa?" tanya sang kakak. "Hana bawa cai kue nih, Kak, untuk kakak dari tempat teman Hana tadi," jelas Hana. Ya, cai kue atau coipan adalah jajanan khas Pontianak yang juga populer di Ketapang, Kalimantan Barat. Jajanan ini terbuat dari adonan tepung beras dan tapioka yang diisi dengan berbagai macam sayuran seperti bengkuang, wortel, kucai, dan udang. Cai kue biasanya dikukus atau digoreng dan disajikan dengan saus sambal pedas manis. Cai kue memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang gurih sedikit manis. Jajanan ini merupakan camilan yang populer di kalangan masyarakat Ketapang dan sering disajikan sebagai hidangan pembuka atau makanan pendamping. "Ya ampun, enaknya. Makasih ya, Dek. Kamu tahu aja kalau kakak memang dari kemarin mau makan ini," ungkap Dina yang terlihat bahagia. Akhirnya, kedua bersaudara itu menyantap cai kue yang dibawa Hana bersama-sama. Mereka nampak lahap menyantap makanan tersebut hingga tak tersisa. Setelah selesai, Hana pun pamit pulang ke rumah tempat kediaman mereka berdua untuk bersih-bersih sehabis pulang sekolah. Ya, rumah Dina dan adiknya Hana kebetulan terletak tak jauh dari salon Dina. Tak terasa senja telah berada di ufuk barat, menandakan waktu maghrib akan tiba. Dina pun siap-siap untuk melaksanakan ibadah yang biasa ia lakukan.
Saat berada di dalam toilet yang terletak di belakang, samar-samar Dina mendengar suara lonceng yang menempel di pintu salonnya. Mendengar itu pun Dina bertanya-tanya dalam hati, tumben maghrib-maghrib ada yang ke salon? Siapa ya? Dina pun segera menyelesaikan wudhu dan bergegas ke depan untuk meminta izin kepada tamu yang tadi masuk untuk dirinya menunaikan sholat maghrib terlebih dulu. Namun di situ Dina sedikit terkejut saat dirinya telah berada di ruang depan, tak nampak siapapun yang berada di situ. Entah, Dina merasa heran karena ia tadi merasa yakin jika mendengar suara lonceng yang menempel di pintu menandakan jika ada orang yang masuk ke dalam salonnya. Tak mau ambil pusing, Dina pun langsung kembali ke belakang dan melanjutkan rencananya untuk beribadah di ruang tengah. Setelah waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 9 malam, Dina pun segera berkemas-kemas membereskan semua peralatan salonnya. Setelah seharian berkegiatan sejak pagi tadi dan tamu yang datang ke salon pun sudah tak ada lagi, segera dirinya menutup pintu salon dan gorden-gorden jendela lalu segera menguncinya. Sesamanya di rumah, nampak Hana telah berada di kamarnya. Dina pun memanggil sang adik untuk sekedar memastikan. Hana, Hana, kamu di kamar? Iya kak, jawab Hana singkat. Sudah makan belum? Tanya Dina pada adiknya. Sudah kak, jawab Hana lagi. Setelahnya Dina pun bergegas menyambar handuk dan langsung menuju ke arah kamar mandi untuk bersih-bersih setelah rutinitas harian yang ia lakukan. Setelah puas mengguyur tubuhnya dengan air yang dingin, Dina pun keluar dengan handuk yang masih menempel di tubuhnya. Di situ terlihat jelas tubuh moleknya yang padat. Wajar saja, usia Dina masih tergolong muda walaupun sudah memasuki usia 26 tahunan. Biasanya wanita yang seumuran Dina telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Terbukti semua teman-teman Dina yang seangkatan dengannya telah berada di fase tersebut. Namun nampaknya saat ini Dina belum kepikiran untuk menikah, padahal sudah banyak yang mengantri untuk bersedia menikahinya. Dina ingin mengurus Hana terlebih dulu agar adiknya tersebut bisa lulus sekolah dan melanjutkan studinya. Sejujurnya, Dina lah yang selama ini selalu menafkahi Hana sehingga dirinya rela tidak melanjutkan ke bangku kuliah dan bekerja di Pontianak selepas lulus SMA. Oleh karenanya, sejak umur 19 tahun, Dina sudah keluar dari rumah untuk bekerja dan membantu perekonomian kedua orang tuanya kala itu. Sudah menjadi kebiasaannya, saat malam tiba, Dina selalu membuat segelas kopi hitam. Dirinya nampak duduk di samping meja makan kecil di dalam kamarnya yang terletak di samping jendela. Dina mengatur sedemikian rupa interior di kamarnya agar dirinya dapat melakukan ritual yang biasa ia lakukan di malam hari. Di situ, tiba-tiba saja Dina langsung menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Dengan jendela yang terbuka, terlihat dari raut wajahnya Dina nampak rileks melepaskan penat karena seharian bekerja. Ya, semenjak Dina pindah ke kampung halamannya, dirinya telah berubah. Dina yang dulu bukanlah Dina yang sekarang. Saat ini ia lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan menjalankan segala perintahnya. Namun kebiasaannya merokok sangat sulit untuk dihilangkan, apalagi bila dirinya merasa penat setelah melakukan rutinitas harian. Itu pun dengan catatan Dina lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia tak mau terlihat oleh orang lain, apalagi adiknya sendiri, Hana. Bila mengingat masa lalu, Dina pernah berada dalam pergaulan yang tidak baik. Dirinya suka sekali minum minuman keras dan menjadi perokok berat. Namun untungnya Dina masih bisa menjaga yang terpenting. Setidaknya semua kebiasaan buruknya tersebut tidak merenggut masa depannya. Dan yang terpenting, semua hal itu tidak pernah diketahui oleh orang rumahnya. Dengan diiringi hujan rintik-rintik yang masih terdengar di luar rumahnya, menambah kesyahduan hingga membuat Dina melayang ke masa lalu, membayangkan kenangan-kenangan yang pernah dilaluinya bersama teman-temannya selama di Pontianak. Keesokan harinya, seperti biasa, setelah sholat subuh, Dina membangunkan Hana untuk segera menunaikan kewajibannya dan mempersiapkan segala keperluan sekolahnya. Dek, ayo bangun. Iya kak, jawab Hana yang masih terlihat berat membuka kedua matanya. Cepat sholat dulu,
Habis itu mandi ya, perintah Dina kepada sang adik. Mendengar itu, Hana langsung beranjak bangun dari tempat tidurnya. Terlihat sekali jika Hana sangat mematuhi sang kakak. Sejak pagi, Dina sudah terlihat sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk sang adik dan dirinya sendiri. Di situ dia juga membekali Hana dengan nasi disertai ayam goreng dan oseng-oseng buncis yang dimasukkan ke dalam tempat makan yang biasa Hana bawa ke sekolah. Setelah Hana berangkat ke sekolah, Dina pun bersiap-siap berangkat ke salonnya. Sesampainya di salon, Dina langsung mempersiapkan semua peralatan salonnya untuk bersiap-siap buka dan menerima tamu. Hari itu, salon Dina tampak ramai kedatangan tamu. Tak henti-hentinya Dina melayani para tamu tersebut. Hingga sore hari, barulah Dina dapat beristirahat. Matahari pun sudah mulai tenggelam dan azan maghrib mulai berkumandang. Mendengar itu, Dina langsung bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Ketika sedang mengambil wudhu di belakang, kembali samar-samar Dina mendengar bunyi suara lonceng di pintu salonnya. Duh, siapa lagi sih yang datang maghrib-maghrib? Batin Dina. Setelah selesai mengambil wudhu, Dina pun langsung ke depan sekedar untuk memberitahu tamu tersebut jika dirinya ingin menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Namun setelah tiba di depan, tak nampak seorang pun berada di situ. Kejadian serupa terjadi lagi sama seperti kemarin. Loh, kok nggak ada orang? Batin Dina dalam hati. Dan sejak saat itu, selama 4 hari berturut-turut, Dina selalu mendengar suara lonceng di pintu salonnya berbunyi saat maghrib tiba. Sehingga hal tersebut membuatnya sedikit ketakutan. Pada akhirnya Dina meminta Hana untuk menemaninya di salon saat sore tiba hingga salonnya tutup. Dan alhamdulillah semenjak itu suara lonceng di pintu salon tak lagi terdengar di kala maghrib. Hingga pada suatu malam, saat Dina ingin menutup salonnya, terdengar suara ketukan pelan di pintu salonnya. Tok tok tok, tok tok tok. Saat itu Hana sudah duluan pulang ke rumah dan kini hanya Dina seorang diri berada di salonnya. Suara ketukan itu terdengar pelan dan bisa dibilang lemah, seperti orang yang mengetuknya dalam keadaan tidak berdaya. Dina menajamkan pendengarannya untuk memastikan jika itu adalah ketukan di pintu depan rumah salonnya, karena tidak mungkin ketukan itu di rumah yang lain karena letak salon Dina cukup jauh jaraknya dari rumah penduduk yang lain. Maklum, di daerah kediaman Dina masih belum terlalu ramai penduduknya dan tamu salonnya kebanyakan berasal dari kampung-kampung sebelah. Tok tok tok, tok tok tok. Dan terdengar lagi suara ketukan di pintu depan dengan suara ketukan yang tetap sama, pelan dan lemah. Di situ tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan dan suara lolongan tersebut terdengar seperti menyayat. Akhirnya Dina memberanikan diri dan bergegas menuju pintu salonnya. "Siapa?" tanya Dina. "Aku, Din," jawab suara di luar pintu itu pelan. "Ya siapa?" tanya Dina lagi sambil menutupi rasa takut dan penasarannya. "Aku Jauh ya," jawab orang di luar pintu dengan suara yang pelan dan agak berat. Mendengar itu, Dina pun langsung tercengang kaget. "Jauh ya?" batin ya. Tanpa pikir panjang, Dina segera membukakan pintu salonnya dan benar, di situ nampak Jauh ya sudah berdiri di balik pintu. Jauh ya adalah teman Dina yang tinggal di kota Pontianak. Dia adalah teman satu kerja Dina dulu sewaktu Dina masih bekerja di sebuah salon yang ada di kota Pontianak. Saat bekerja, selain Jauh ya, ada juga beberapa temannya yang bernama Ivanti, Iswanti, Onita, dan Rosita Manurung. Saat melihat Jauh ya, Dina pun langsung teringat teman-temannya yang lain sewaktu ia bekerja di Pontianak. Nampak kerinduan muncul di wajah Dina. Wajar saja setelah Dina memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan membuka salonnya sendiri. Mereka hampir 2 tahun ini tak pernah bertemu lagi. Malum saja saat itu seperti alat komunikasi tidaklah seperti sekarang. Handphone merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang berduit. Sedangkan bagi kebanyakan orang masih menggunakan media wartel. Apalagi tempat kediaman Dina tergolong daerah pelosok sehingga masih sulit untuk menemukan wartel di sana.
Jauh ya, Peki Dina kegirangan memanggil nama temannya tersebut. Ayo, masuk dulu Jauh, ajak Dina sambil menarik tangan Jauh ya untuk segera masuk ke dalam. Dina terlihat sangat kegirangan melihat teman lamanya datang ke salonnya. Sebenarnya, Jauh ya dan juga beberapa teman Dina yang lain memang pernah diajak mudik ke Sandai. Sewaktu kedua orang tua Dina masih ada, kala itu Dina masih bekerja di Pontianak. Di situ Jauh ya mengikuti tarikan dari Dina, namun Dina merasakan ada sesuatu yang janggal. Ya, tangan Jauh ya terasa benar-benar sangat dingin seperti es batu. Jauh, tanganmu kok dingin banget sih? Tunggu sebentar ya, aku ambilkan handuk dulu. Ucap Dina yang langsung bergegas ke belakang untuk mengambil handuk di tali jemuran yang berada di dalam dapurnya. Dina lalu memberikan handuk itu ke Jauya, dan Jauya pun mengelap bajunya yang agak basah karena terkena hujan rintik-rintik di luaran sana. Memang hari itu di daerah Dina diguyur hujan seharian. Tapi di situ ada yang aneh. Dina melihat gelagat Jauya saat mengelapkan handuk ke bajunya seperti orang yang terlihat malas-malasan dan tampak berat ketika mengangkat tangannya untuk bergerak. Ditambah lagi wajah Jauya yang terlihat datar dan pucat. Apalagi saat itu Jauya tidak seperti biasanya. Dina sangat mengetahui jika Jauya selalu menggunakan make up kemanapun ia pergi. Tapi sekarang Dina melihat wajahnya yang polos. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan pertanyaan di benak Dina. Karena selain hal tersebut, Jauya juga nampak seperti tidak bahagia ketika bertemu dengannya. Jauh, kamu kesini sama siapa? Tanya Dina. Sendiri, jawab Jauya pelan. Ya ampun Jauh, aku senang sekali tahu kamu datang ke sini. Kamu mau minum apa? Apa aja? Ucap Jauya yang masih terdengar pelan. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Aku siapkan dulu air teh panas buat kamu. Ucap Dina diiringi anggukan dari Jauya. Kemudian Dina keluar dari belakang sambil membawa segelas besar teh panas dan roti yang selalu Dina simpan untuk menemaninya minum kopi. Di situ Dina langsung meletakkan gelas teh panas dan roti tersebut di hadapan Jauya. Minum dulu Jauh tehnya, biar badanmu tidak merasa dingin lagi. Mendengar itu Jauya meraih gelas yang berisikan teh panas lalu meminumnya. Memangnya kamu turun dari Pontianak itu jam berapa Jauh? Kok malam benar sampai ke rumahku? Tanya Dina yang merasa heran karena Jauya yang sampai ke rumahnya semalam ini. Karena pikir Dina, ekspres yang biasa membawa penumpang dari Pontianak ke Sandai itu hanya sampai jam 5 sore dan itu pun yang terakhir. Sedangkan Jauya tiba di rumah Dina sekitar jam 9 malam. Tadi ada kendala ekspresnya di pelabuhan. Jawab Jauya seakan bisa membaca isi hati Dina. Oh, desis Dina sembari tersenyum ke arah Jauya. Di situ kembali terlihat gelagat aneh dari Jauya karena ia yang tidak merespon senyuman dari Dina sama sekali. Di luar sana masih terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing di antara rintik hujan yang belum juga berhenti. Jauh, ayo kita makan dulu di rumah yuk. Aku sudah lapar nih. Pastinya kamu juga belum makan kan? Ajakku kepada Jauya sambil dirinya menoleh ke arah Dina dengan wajah yang pucat. Setelah itu mereka berdua segera pergi menuju rumah Dina. Dengan terlebih dahulu Dina mengunci semua pintu di salonnya. Setelah sampai, Dina langsung mengajak Jauya makan di dalam rumah. Dina memanggil-manggil Hana adiknya untuk menanyakan makanan yang biasa Hana siapkan untuk Dina. Dek, kamu di mana? Panggilannya rupanya tak direspon Hana. Mendapati itu, Dina pun langsung menuju kamar Hana untuk mengetahui keberadaan adiknya itu. Di situ ternyata Hana sudah tertidur pulas, tidak seperti biasanya. Aneh, kok Hana jam segini udah tidur? Batin Dina dalam hati. Melihat itu, Dina pun tak tega untuk membangunkan adiknya dan dengan segera dirinya langsung mengajak Jauya ke meja makan. Terlihat sudah tersedia makanan yang telah disediakan oleh Hana dan Dina melihat jika makanan tersebut cukup untuk 2 orang. Alhamdulillah, Jauh, kita makan yuk. Nih, adikku sudah siapkan. Cukup kok untuk kita berdua, ungkap Dina. Aku sudah makan. Kamu saja, Din. Tolak Jauya pelan tanpa ekspresi. Sudah, makan saja sedikit sambil kita ngerumpi di meja makan yuk. Ajak Dina sambil bercanda untuk menghangatkan suasana yang benar-benar kaku dan dingin sedingin cuaca malam itu. Enggak, Din, aku benar-benar sudah kenyang. Jawab Jauya lagi menolak ajakan Dina. Aku
Aku mau langsung istirahat aja, Din. Badanku rasanya sakit semua. Sambungnya lagi dengan nada lirih. Tanpa menunggu respon Dina, Jauya langsung berdiri dan menuju kamar kosong bekas kedua orang tua Dina. Kok dia tahu kamar mana yang kosong? Betin Dina dalam hati. Belum juga selesai rasa heran Dina atas sikap Jauya, dirinya baru tersadar jika saat itu Jauya tidak membawa tas atau tentengan apapun. Oh iya, Jauya kan nggak bawa tas ya. Berarti dia tidak ada baju ganti. Aku pinjami saja bajuku, ucap Dina dalam hati. Jau, ini bajuku kamu pakai ya buat ganti. Kan baju kamu basah tadi, panggil Dina. Taruh saja di atas meja, nanti ku pakai, jawab Jauya yang masih dengan nada pelanya. Setelah selesai makan, Dina pun segera ke kamar mandi dan bersih-bersih untuk persiapan dirinya tidur. Sebenarnya Dina ingin mengobrol banyak dengan Jauya dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan dirinya, karena Dina yakin jika Jauya sedang ditimpa masalah itu terlihat dari sikapnya yang sangat dingin. Namun Dina berpikir jika Jauya mungkin sudah kelelahan karena perjalanan yang dilaluinya itu. Mungkin Jauya cuma lelah, besok saja ngobrol dengannya. Sekarang biar dia istirahat aja dulu, ucap Dina dalam hati. Dina pun bergegas masuk ke dalam kamar. Setelah cukup lama berdiri mematung dengan pikiran campur aduk karena melihat tingkah dan sikap Jauya yang tidak seperti dirinya kenal, Dina membaringkan tubuhnya yang juga merasa kelelahan karena seharian melayani tamu salon yang cukup ramai di hari itu. Sebelum benar-benar tertidur, Dina sempatkan mematikan lampu kamar tidurnya karena dirinya tidak terbiasa tidur dalam keadaan terang. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba saja Dina mengalami mimpi buruk. Terdengar teriakan dari Dina yang langsung terbangun dari tidurnya. Dengan cepat, tangan Dina meraih saklar untuk menyalakan lampu yang berada di kamarnya. Tangan Dina terus mengusap-ngusap dadanya yang berdegup kencang. Astagfirullah, mimpi apa ini? Ya, dalam mimpinya terlihat Jauya meminta maaf pada Dina. Entahlah. Dan seketika itu tiba-tiba saja Jauya ditarik oleh sesosok makhluk menyeramkan yang membawanya masuk ke dalam sebuah danau. Setelah terbangun, Dina pun segera meraih gelas yang berisikan air putih yang terdapat di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Dengan tangan yang bergetar, Dina langsung meneguk air putih tersebut agar menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Setelah perasaan Dina sedikit tenang, dirinya langsung melihat jam yang menempel di dinding kamarnya. Saat itu, jam masih menunjukkan pukul 2 malam. Tak terasa, karena lelah memikirkan mimpi aneh tadi, tanpa disadari Dina tertidur kembali dengan lampu kamar yang tetap menyala. Paginya, Dina terbangun dengan tubuhnya yang terasa letih. Dia pun turun dari tempat tidurnya dan langsung membuka pintu kamar menuju ruang depan untuk segera ke kamar mandi. Namun, ketika Dina melihat jam di dinding, alangkah terkejutnya Dina melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Aduh, aku kelewat subuh. Gue biasanya bangun kesiangan, gerutu Dina dalam hati. Ya, Dina selalu terbangun sebelum jam 5 pagi dan hal itu rutin dia lakukan semenjak pindah ke kampung halamannya. Dina pun langsung bergegas menuju kamar mandi. Ia langsung mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian rapi serta merapikan rambutnya yang panjang di bawah pundak, Dina berniat membuka pintu depan untuk menyambut rezekinya hari itu. Namun di situ dia baru teringat akan Jauya yang sedang tidur di kamar bekas almarhum kedua orang tuanya. Oh iya, Jauya. Segera Dina pun bergegas menuju ke kamar itu dan mengetuk-ketuk pintunya. Dina melihat baju yang ia berikan untuk Jauya tadi malam masih tergeletak di atas meja. Loh, ini kok bajuku nggak dipakai Jauya? Berarti semalam dia nggak ganti baju dong, batin Dina. Dina pun lalu mengetuk pintu kamar yang ditempati Jauya. Namun setelah berkali-kali diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Akhirnya Dina pun memberanikan diri untuk membuka pintu karena dirinya khawatir jika Jauya masih tertidur. Terlihat kamar yang gelap dan pengap karena ternyata lampu tidak dinyalakan oleh Jauya. Dan ketika Dina menyalakan lampu di kamar itu, ternyata Jauya tidak ada di tempat tidur. Tempat tidurnya kosong dan terlihat masih rapi seperti tak ada seorang pun yang memakainya.
Jauhya kemana? Tanya Dina dalam hati. Dina segera berlari keluar dari kamar bekas almarhum kedua orang tuanya dan segera mengecek ke semua sudut rumah. Nampaknya Jauhya telah pergi tanpa berpamitan dengannya. Dina nampak sedih, padahal banyak sekali hal-hal yang ingin ia bicarakan dengan Jauhya. Apalagi di malam harinya, Dina sempat memimpikan Jauhya dan Dina ingin memberitahukan hal itu padanya. Ada apa dengan Jauhya ya? Kenapa dia pergi begitu saja tanpa berpamitan padaku? Oh iya, tadi pagi Hana kan berangkat sekolah. Mungkin aja Jauh berpamitan pada Hana. Ya sudah, nanti kutanyakan saja pada Hana, ucap Dina dalam hati. Akhirnya, Dina memutuskan untuk tidak membuka salonnya di hari itu. Sambil menunggu Hana pulang, pikiran Dina dipenuhi oleh pertanyaan tentang perilaku aneh dari Jauhya. Sekitar pukul 2 siang, Hana pun pulang. Assalamualaikum. Salam Hana. Waalaikumsalam. Jawab Dina. Loh, kok kakak tidak buka salon hari ini? Iya, kakak kesiangan. Tadi kok kamu gak bangunin kakak, Dek? Tadi itu Hana sudah bangunkan kakak. Sudah beberapa kali, tapi kakak gak bangun juga. Oh iya, Dek. Tadi kamu ada jumpa dengan teman kakak gak? Semalam itu ada teman kakak numpang menginap di rumah. Tanya Dina. Enggak, Hana nggak lihat siapa-siapa tadi pagi, Kak. Jawab Hana. Mendengar penjelasan itu, Dina pun terkejut. Kemana perginya Jauhya? Mengapa dirinya pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun? Hari-hari berlalu. Setelah kepergian sosok Jauhya, Dina pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, namun pikirannya masih tampak mengganjal akibat peristiwa tersebut. Akhirnya, dirinya pun memutuskan untuk pergi ke Pontianak untuk mencari kabar Jauhya. Dek, besok kakak mau pergi ke Pontianak ya? Kamu gak apa-apa kan kakak tinggal sendiri? Ucap Dina pada adiknya Hana. Tumben kakak mau ke Pontianak. Memangnya ada perlu apa, Kak? Tanya Hana. Oh, gak ada apa-apa. Kakak hanya mau main aja ke sana. Ya, sekalian refreshing lah. Ungkap Dina menyembunyikan maksud dirinya pergi ke Pontianak pada adiknya Hana. Oh ya sudah, hati-hati ya Kak di sana. Hana nggak apa-apa kok ditinggal sendirian di rumah. Jawab Hana. Keesokan harinya, nampak pagi-pagi sekali Dina berangkat menuju Pontianak. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, pada akhirnya Dina sampai juga di Pontianak dan langsung menuju ke salon tempat teman-temannya dulu bekerja. Di situ, nampak Dina disambut cukup meriah oleh teman-temannya karena sudah bertahun-tahun mereka tidak berjumpa. Din, kamu apa kabar? Wih, kamu tambah cantik ya. Ya ampun, aku kangen banget ya Din sama kamu, ucap Ivanti heboh disusul oleh teman-temannya yang lain. Terlihat Dina nampak dikelilingi oleh teman-temannya yang sangat ingin mengetahui kabarnya sekarang. Lalu Dina nampak melirik ke sekeliling karena dirinya merasa ada satu temannya yang hilang. Ya, pada saat itu Jauhya tak nampak batang hidungnya. Oh iya, Jauhya kemana? Kok nggak ada? Tanya Dina kebingungan. Mendengar pertanyaan Dina, suasana pun langsung berubah menjadi hening. Ya, terlihat raut wajah dari teman-teman Dina langsung berubah murung. Maaf Din, sebenarnya kami ingin mengabari kamu, tapi kami bingung bagaimana untuk mengabarinya karena kamu sulit sekali untuk dihubungi, ucap Onita. Memangnya ada apa? Tanya Dina nampak kebingungan. Jauhya sudah meninggal, saut Iswanti. Mendengar itu, Dina nampak tersentak, tak menyangka jika Jauhya telah tiada. Seketika, air mata Dina langsung bercucuran turun membasahi pipinya. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, kini berubah menjadi kesedihan yang melanda. Kapan dia meninggal? Jauh kemarin dari rumahku kok. Gak mungkin dia meninggal, ucap Dina sesenggukan. Tampaknya Dina masih tak percaya jika temannya Jauhya sudah meninggal dunia. Karena belum lama ini temannya itu berkunjung ke rumahnya. Melihat Dina yang begitu terpukul, temannya yang bernama Rosita Manurung langsung memeluk Dina dan berusaha menenangkannya. Sudah ya Din, jangan menangis lagi. Jauh sudah meninggal, ditenggelam di danau bersama. Ucapan Rosita yang nampak tidak melanjutkan kalimatnya itu. Tiba-tiba saja semua teman Dina langsung melirik ke arah Rosita seperti ada yang disembunyikan. Melihat itu, Dina pun penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh teman-temannya itu. Ada apa?
Kenapa kamu diam, Ros? Memangnya Jawi tenggelam dengan siapa? Tanya Dina lagi berusaha mencari kejelasan. Di situ akhirnya teman-teman Dina memberitahukan tentang sebuah tragedi yang telah dialami oleh Jauya beserta rentetan kejadiannya. Terkuak jika Jauya telah kehilangan nyawanya karena tenggelam di sebuah danau. Saat itu dirinya menaiki sebuah perahu kecil bersama kekasihnya yang bernama Teddy. Teddy? Teddy mantanku itu, tanya Dina memastikan. Iya Din, ternyata Jauya itu berpacaran dengan Teddy mantanmu, ungkap Rosita Manurung. Kembali Dina dikejutkan oleh kenyataan jika sahabat baiknya itu telah berpacaran dengan mantannya yang telah mencampakannya dulu. Ya, hubungan Dina dengan Teddy berakhir dengan tidak baik-baik saja. Teddy telah mencampakkan Dina dan membuat hatinya sakit. Betapa tidak, mereka telah menjalin hubungan yang cukup lama dan berencana ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebenarnya salah satu pertimbangan Dina meninggalkan Pontianak selain karena ibunya meninggal dunia adalah juga karena dirinya mengalami sakit hati akibat dicampakkan oleh Teddy. Setelah itu terlihat dengan jelas jika semua teman Dina mengalami kecanggungan karena merasa tak enak hati pada Dina. Namun Dina langsung bereaksi. Jujur, aku tidak apa-apa jika Jauya memang berpacaran dengan Teddy, karena aku dan Teddy kan juga sudah putus. Oh iya, di mana Jauya dimakamkan? Tanya Dina pada teman-temannya. Jenazah Jauya dan Teddy hingga saat ini belum ditemukan. Padahal sudah hampir 10 hari mereka meninggal, sahut Ivanti. 10 hari? Sentak Dina terkejut. Wajar saja Dina merasa demikian karena baru saja 5 hari yang lalu Jauya datang berkunjung ke rumahnya. Lalu yang datang ke rumahku waktu itu siapa? Ungkap Dina bingung sekaligus merinding. Keesokan harinya Dina pun berpamitan pada semua teman-temannya untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Nampak raut kesedihan masih menempel di wajah Dina dan juga teman-temannya. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, Dina pun akhirnya sampai ke Sandai, kampung halamannya. Dina nampak kembali melanjutkan rutinitasnya walaupun masih terngiang cerita tentang sahabat Jauya. 3 hari setelah kunjungannya dari Pontianak, Dina pun kembali diteror oleh bunyi lonceng di pintu salonnya yang selalu saja berbunyi di saat waktu maghrib tiba. Ya, bunyi lonceng yang pernah menerornya dulu kini terjadi lagi di rumah. Dirinya pun memberitahukan hal tersebut kepada Hana adiknya. Dek, tadi pas maghrib di salon, lonceng pintu itu berbunyi lagi, tapi tidak ada siapa-siapa, ucap Dina berkata pada sang adik. Ya Allah, kenapa ya, kok bisa terjadi lagi? Saut Hana. Kakak juga nggak tahu dek. Besok temenin kakak lagi ya sampai malam, pinta Dina. Iya kak, besok Hana temani, jawab Hana. Setelah perbincangan malam itu, Dina dan Hana pun segera kembali ke kamarnya masing-masing. Seperti biasa, Dina melakukan ritual malam harinya sebelum tidur dengan meminum kopi dan menghisap sebatang rokok di atas meja kecil di samping jendela rumahnya yang sedikit terbuka. Setelah selesai, Dina pun segera menggosok gigi dan beranjak untuk tidur. Malam itu, suasana terasa sangat sunyi. Dina rasakan tak terdengar suara binatang malam seperti kodok, jangkrik, dan lainnya yang biasa berdendang di malam hari. Akan tetapi, hal itu tak menghalangi rasa kantuk yang sudah menghinggap di diri Dina dan ia pun segera terlelap. Setelah beberapa jam Dina tertidur, tiba-tiba saja dirinya mengendus dan terbangun antara setengah sadar, matanya pun sedikit terbuka. Saat itu posisi tidurnya dalam keadaan miring dan dia merasa ada yang aneh di belakang telinganya. Dina seperti merasakan hembusan nafas yang mengenai telinganya. Tidak hanya sampai di situ, Dina juga merasakan jika tubuhnya seperti dipeluk dari belakang oleh tangan yang sangat dingin. Tayal, Dina segera menggerakkan kepalanya untuk menoleh ke belakang dan hal itulah yang akan disesalinya seumur hidupnya. Dina menjerit. Seketika mata Dina terbelalak ketakutan karena di depan wajahnya yang saat itu hanya berjarak beberapa senti terdapat sosok Jauya yang sedang menatapnya penuh dengan kepedihan. Sontak Dina berteriak sambil menangis dan menutup mata karena saking takutnya. Rupanya teriakan Dina itu membangunkan sang adik yang langsung menghampiri kakaknya. Kak, ada apa kak? Bangun kak, bangun, ucap Hana sedikit berteriak kepada Dina. Di Jauya,
Ada jauh ya, ucap Dina sambil menutup matanya karena ketakutan. Kak, bangun kak, bangun. Kakak itu cuma mimpi. Gak ada siapa-siapa kok di sini kak. Ucap Hana berusaha menenangkan sang kakak. Tadi, tadi ada jauh ya di sini dek. Kakak nggak bohong. Ucap Dina yang mulai berani membuka matanya. Jauh ya siapa kak? Dari tadi kan gak ada siapa-siapa kok. Ungkap Hana pada sang kakak. Akhirnya Dina pun menceritakan semuanya kepada Hana mengenai Jauya. Di situ Hana pun mencoba menenangkan kakaknya yang masih terlihat gelisah. Terlihat Hana yang walaupun masih berusia muda namun memiliki mental yang kuat dalam menangani situasi yang mencekam seperti itu. Malam itu mereka lewati dengan tidur bersama di kamar Hana. Nampaknya Dina takut tidur sendirian setelah mengalami hal yang mengerikan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Dina dengan ditemani sang adik pergi untuk menemui orang pintar di kampungnya. Dina ingin tahu mengapa dirinya didatangi oleh Jauya dan mengapa setiap waktu maghrib tiba pintu salonnya seperti ada yang masuk padahal tidak pernah ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah orang pintar tersebut, nampak pria parubaya yang terlihat biasa saja dari pakaiannya yang tidak mencirikan jika dirinya adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal-hal supranatural. Namanya Pak Dedi, pria dengan rambut klimis dan kumis tipis, nampak dengan ramah menyambut kedatangan Dina dan adiknya Hana. Di situ, Dina menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya beserta latar belakang dari cerita tersebut. Setelah mendengar itu, Pak Dedi pun akhirnya mengerti dan langsung menanyakan tanggal lahir dari Dina. Kemudian, Pak Dedi juga meminta Dina dan adiknya Hana untuk menunggu dirinya menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Hampir 1,5 jam lamanya Dina dan Hana menunggu di rumah tamu dari kediaman Pak Dedi. Akhirnya pria parubaya tersebut pun keluar dari dalam kamarnya. Dina, saya sudah menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada adik ini. Dan setelah saya lihat, ternyata sosok teman kamu itu sangat menyesal dan ingin meminta maaf padamu karena telah merebut kekasihnya darimu. Ungkap Pak Dedi dengan serius. Loh, Jauya itu tidak salah pak. Setahu saya itu telah putus dengan Teddy mantan kekasih saya. Dan apabila memang Jauya berpacaran dengannya, saya tidak pernah masalah pak. Jawab Dina dengan mata berbinar. Kamu tahu kenapa mantan kekasihmu itu memutuskanmu? Tanya Pak Dedi. Saya tidak tahu pak. Dia meninggalkan saya begitu saja, saud Dina. Sebenarnya karena temanmu Jauya yang menjadi penyebab kamu dicampakkan oleh mantan kekasihmu itu. Namun di penghujung hayatnya, temanmu Jauya baru menyesali semua perbuatannya. Sekarang arwahnya tidak tenang karena ia ingin mendapatkan maaf darimu Dedina. Ungkap Pak Teddy dengan lengkap. Mendengar penjelasan itu, Dina sangat terkejut. Dirinya tak menyangka jika sahabat baik sendirilah yang menjadi dalang di balik putusnya dia dengan kekasihnya Teddy dahulu. Namun, di situ Dina pun menyadari jika hal itu sudah lama terjadi. Lagi pula, Jauya dan Teddy kini telah tiada. Akhirnya dengan berbesar hati, Dina memaafkan Jauya melalui perantara Pak Dedi. Dan setelah itu, sosok Jauya tidak pernah lagi mendatangi Dina dan suara misterius bel lonceng di pintu salonnya pada saat maghrib juga tak pernah lagi terdengar. Beberapa hari kemudian, temannya yang bernama Rosita Manurung dan Ivanti datang berkunjung ke kediaman Dina. Selain bersilaturahmi, mereka juga ingin mengabarkan jika jasad Jauya telah berhasil ditemukan dan langsung dikebumikan oleh keluarganya. Mendengar kabar itu, Dina pun merasa lega dan bersyukur. Dia pun lalu berdoa agar temannya Jauya dapat tenang di alam sana. Selesai. Wow, luar biasa kisah. Wah, ada kisah dari Kalimantan selalu keren ya. Dan kali ini Dina di Kalimantan Barat di Kota Ketapang mengirimkan kisahnya yang ini kisahnya keren banget dan banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Dan unik kisahnya unik. Jadi di sini tamu di tengah malam itu yang berwujud sosok Jawiyah ya, teman sahabat baik dari Dina. Ini datang ke rumahnya. Ini seperti ingin menyampaikan sesuatu ya, tapi merupakan firasat sampai akhirnya Dina datang ke Pontianak, Kalimantan Barat juga, jadi datang ke Kota
Pontianak untuk menanyakan keberadaan Jauya. Ternyata Jauya sudah meninggal, dan yang luar biasanya di sini adalah dia masih dihantui kan sama Jauya. Ternyata hanya butuh kata maaf. Di sini ternyata Jauya itu sudah merebut kekasih dari Dina. Kalau Dina taunya ketika dia sudah sudah putus sama pacarnya Teddy itu ya sudah gitu loh. Tapi ternyata di sini sebelum dia putus itu ternyata Jauya sudah menjalin hubungan dengan Teddy, dan penyebab dicampakannya Dina adalah karena Jauya. Sampai pada akhirnya ketika Dina sudah mengikhlaskan perbuatan Jauya, sudah memaafkan, akhirnya jenazah daripada Jauya berhasil ditemukan di danau ya. Jadi memang teman-teman, untuk kalau meninggalnya di dalam air ya itu agak-agak sulit ketemu ya. Jadi butuh kata maaf nih untuk sampai ketemu akhirnya. Keren banget pokoknya. Dan untuk Dina, terima kasih banyak atas kiriman kisahnya, dan semoga teman-teman semua bisa terhibur ya dengan kisah Dina barusan. Dan mari sekali lagi kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun ya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, atau bisa juga dong di-share link video ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau buat teman-teman yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap harinya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang ingin seperti Dina ya di Kalimantan Barat, apabila ingin kisahnya, kisah yang berdasarkan kisah nyata, yang dari pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.